Ketemu lagi bareng Bu Vivi. Hari ini kita bakalan kembali ngebahas tentang kelompok sosial. Setelah sebelumnya kita ngebahas tentang kelompok sosial juga, karena di part pertama kita lebih ngebahas tentang apa itu definisi kelompok sosial, gimana sih cara terbentuknya kelompok sosial, terus apa aja syarat-syarat terjadinya suatu kelompok sosial. Di video kali ini Bu Vivi bakalan ngebahas tentang kelanjutan daripada kelompok sosial tentu saja. Tapi di video kali ini akan lebih spesifik membahas apa aja sih jenis-jenis daripada kelompok sosial itu. Untuk teman-teman semua yang belum nonton video part pertama, silahkan ditonton dulu karena materinya nyambung. Jadi lebih baik part pertamanya ditonton dulu, baru part kedua. Jadi jangan loncat-loncat ya. Mari kita mulai masuk ke materi jenis-jenis daripada kelompok sosial. Mungkin di beberapa literatur kalian pernah baca jenis-jenis kelompok sosial itu ada banyak sekali. Dan memang salah satu alasan kenapa video ini dibagi menjadi dua part karena agak rumit kalau kita bahas di dalam satu video. Agak rumit dan agak panjang, makanya sengaja Bu Vivi memisahkan antara part pertama dan part kedua. Part pertama, seperti yang Bu Vivi bilang tadi, kita ngebahas tentang definisi dan lain sebagainya. Sementara di part kedua, khusus hanya untuk membahas apa saja jenis-jenis kelompok sosial itu. Karena kalau teman-teman baca di beberapa literatur, buku paket, atau LKS dan lain sebagainya yang kalian temuin di perpustakaan, jenis-jenis daripada kelompok sosial itu ada banyak sekali. Di video ini khusus kita bahas apa saja jenis-jenis daripada kelompok sosial itu. Dibuka buku catatannya dan catatlah poin-poin yang pentingnya. Oke? Jenis-jenis kelompok sosial itu dibagi menjadi dua. Ada yang kelompok sosial teratur atau disebut juga sebagai kelompok nyata, dan ada kelompok sosial yang tidak teratur atau disebut juga sebagai kelompok semu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelompok sosial teratur atau disebut juga sebagai kelompok nyata. Mengapa kelompok sosial teratur ini disebut juga sebagai kelompok nyata? Karena kehadiran keanggotaannya bersifat tetap. Jadi, keanggotaan di dalam kelompok sosial yang teratur ini tidak berubah-ubah dan tidak berganti-ganti anggotanya. Makanya disebut sebagai kelompok sosial yang nyata. Kelompok sosial teratur ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada primary group dan secondary group. Primary group ini bersifat informal, personal, keanggotaannya sangat kecil, dan keintiman antar anggotanya sangat kuat. Salah satu contoh daripada kelompok sosial yang primer ini adalah keluarga. Kalian pasti bisa menganalisisnya kan, kenapa keluarga disebut sebagai primary group? Karena yang pertama, keluarga itu kan tidak memiliki aturan-aturan yang tertulis. Yang kedua, keanggotaannya bersifat kecil dan keintiman antar anggotanya bersifat kuat. Selanjutnya ada secondary group. Secondary group ini kebalikan daripada primary group. Secondary group ini bersifat formal karena tentu saja memiliki aturan-aturan yang jelas, aturan-aturan khusus yang tertulis. Yang kedua, dia bersifat impersonal, keanggotaannya besar, dan keintiman antar anggotanya lemah. Salah satu contoh daripada secondary group ini adalah jajaran struktural kepegawaian. Yang kedua, ada in-group dan out-group. Kalian tahu kan, in-group itu berarti artinya di dalam kelompok, dan out-group itu artinya di luar kelompok. Orang-orang yang ada di dalam suatu kelompok ini tentu saja bersifat kuat, setia kawan, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Dan out-group di luar kelompok ini kan berarti tidak termasuk di dalam keanggotaan. Tentu saja orang-orang yang di luar kelompok ini tidak setia kawan, tidak solid, dan keintiman antar anggotanya lemah karena tidak berada di dalam kelompok, mereka ada di luar kelompok. Kita contohkan geng cinta ADC. Kalian tahu kan, geng cinta ADC itu kan ada berlima. Nah, kelima orang ini disebut sebagai in-group karena ada di dalam suatu kelompok sosial yang disebut sebagai geng cinta. Sementara orang-orang yang di luar daripada geng ini ya disebut out-group karena ada di luar dan tidak termasuk ke dalam 5 setia kawan ini.
Yang ketiga, ada yang disebut sebagai membership group dan referensi group. Membership group ini maksudnya orang-orang resmi yang ada di dalam suatu keanggotaan kelompok sosial. Contohnya, tim Paskibra di suatu SMA. Nah, tim Paskibra di suatu SMA ini kan berarti memiliki keanggotaan yang resmi. Nah, mereka berlatih, baris berbaris, dan lain sebagainya. Nah, referensi grup adalah suatu kelompok sosial yang menjadi acuan si membership group ini. Contohnya apa, Bu? Contoh daripada referensi grup ini tentu saja polisian kah atau tentara kah yang memang menjadi acuan daripada tim Paskibraka SMA ini. Jadi bisa yang bedain antara membership group dan referensi group. Membership group ini orang-orang yang resmi yang ada di dalam suatu anggota, dan referensi group ini adalah suatu kelompok sosial yang menjadi acuan daripada membership group ini. Yang keempat, ada yang disebut sebagai paguyuban dan patembayan. Paguyuban ini disebut juga sebagai Gemeenschap, dan patembayan ini disebut juga sebagai Geselschap. Gemeenschap ini adalah suatu kelompok sosial yang terbentuk karena adanya ikatan batin yang kuat. Sementara Geselschap ini atau patembayan ini suatu kelompok sosial yang dibentuk atas suatu kepentingan tertentu. Contohnya apa, Bu? Paguyuban itu tentu saja salah satu contohnya adalah Desa Baduy. Orang-orang di Desa Baduy ini kan tentu saja memiliki suatu hubungan batin yang kuat antar anggota Desa Baduy. Sampai-sampai mereka kan tidak mengizinkan orang luar untuk memasuki kawasan mereka. Sementara Patembayan ini adalah suatu kelompok sosial yang dibentuk atas dasar suatu kepentingan. Salah satu contohnya adalah kumpulan orang-orang kota di suatu daerah, misalkan di Jakarta. Orang-orang kota di Jakarta ini kan tidak saling kenal satu sama lain, juga mereka bersifat individualisme dan lain sebagainya. Jadi untuk memudahkan kalian, sebut saja paguyuban ini adalah orang desa dan patembayan ini orang kota. Yang kelima, ada kelompok sosial formal dan kelompok sosial informal. Tentu saja kalian bisa membedakan keduanya ya. Kelompok sosial formal berarti kelompok sosial yang memiliki peraturan-peraturan yang jelas di dalamnya. Sementara kelompok sosial informal, kelompok sosial yang tidak memiliki peraturan yang jelas. Contoh daripada kelompok sosial formal itu, katakanlah suatu organisasi yang memang memiliki peraturan-peraturan yang jelas di dalamnya. Sebut saja kelompok sosial PKK di suatu desa. Sementara contoh daripada kelompok sosial informal ini, katakanlah suatu komunitas yang di dalamnya tidak memiliki aturan-aturan yang jelas. Yang keenam, yang terakhir, itu ada yang namanya statistik group. Untuk statistik group itu hanya bersifat analitik saja sih, misalkan jumlah perempuan dan laki-laki di Jawa Barat, atau misalkan kelompok sosial anak-anak, kelompok sosial balita, jadi hanya bersifat analitik saja. Selanjutnya ada kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur ini disebut juga sebagai kelompok sosial semu. Kenapa, Bu, disebut kelompok sosial semu? Karena keanggotaan di dalam kelompok sosial tidak teratur ini bersifat sementara, tidak memiliki kesadaran, tidak terorganisir, dan mereka tidak direncanakan sama sekali. Kelompok sosial tidak teratur ini dibagi menjadi 3. Ada publik, ada massa, dan ada kerumunan. Yang pertama, publik. Publik ini adalah suatu kelompok sosial yang keanggotaannya tersebar di seluruh dunia. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu K-popers misalkan, yang tersebar di seluruh dunia. Yang kedua itu ada massa. Massa itu sekumpulan orang banyak yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya demonstrasi atau kampanye. Mereka kan sekumpulan orang banyak, bisa juga kan datang dari berbagai daerah, berkumpul di ibu kota, tapi memiliki tujuan yang sama. Contohnya penurunan harga BBM atau penurunan beras dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada kerumunan. Kerumunan ini dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada yang namanya formal audience. Formal audience ini berarti juga kelompok pasif. Kenapa disebut kelompok pasif? Karena mereka sekerumunan orang-orang yang tidak saling berinteraksi, tidak saling kenal, tapi sekerumunan orang banyak yang terpusat pada satu perhatian. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu sekerumunan orang-orang yang sedang menonton konser.
Yang kedua, ada yang namanya Planet Expressive Group. Nah, Planet Expressive Group ini disebut juga sebagai kelompok ekspresif. Kenapa disebut kelompok ekspresif? Karena mereka sekerumunan orang banyak tapi tidak terfokus. Contohnya apa? Sekerumunan orang-orang yang sedang berwisata di pantai. Mereka kan banyak berkumpul di suatu pantai tapi tidak terpusat. Ada yang main bola, ada yang main voli, ada yang jalan-jalan, ada yang main di pantai dekat ombak dan lain sebagainya. Makanya disebut sebagai expressive group. Yang ketiga, ada yang namanya inconvenient casual crowd. Jadi inconvenient casual crowd ini sekerumunan orang-orang yang tidak saling senang. Orang-orang berkerumun tapi mereka nggak senang adanya keberadaan kerumunan orang tersebut. Contohnya, kerumunan orang-orang yang sedang mengantri tiket kereta atau sekerumunan orang-orang yang sedang berdesak-desakan di KRL. Mereka kan berkerumun, tapi mereka nggak senang dengan keberadaan satu sama lain. Makanya disebut sebagai inconvenient casual crowd. Yang keempat, ada yang namanya panic casual crowd. Jadi, panic casual crowd ini sekerumun orang-orang yang sedang panik. Contohnya apa? Contohnya itu sekerumunan orang-orang yang sedang terjadi kebakaran atau sekerumunan orang-orang yang sedang terjadi gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Mereka kan berkerumun dan dalam keadaan panik karena mereka takut tertimpa bangunan atau takut terbawa ombak dan lain sebagainya. Yang kelima, ada yang disebut sebagai acting lawless crowd. Sekerumunan orang-orang yang memiliki rasa emosional yang sama tapi dalam hal negatif. Contohnya adalah tawuran. Mereka kan memiliki emosi yang sama, solid terhadap satu sama lain, tapi mereka melakukannya dalam hal negatif. Nah, makanya disebut sebagai acting lawless crowd. Yang terakhir, yang keenam, ada yang namanya immoral lawless crowd. Nah, immoral lawless crowd ini berarti sekerumunan orang-orang yang tidak memiliki moral. Contohnya, kerumunan orang-orang yang sedang mabuk-mabukan atau kerumunan orang-orang yang sedang menggunakan narkotika dan lain sebagainya. Makanya disebut sebagai immoral, tidak bermoral. Mungkin untuk pembahasan jenis-jenis kelompok sosial cukup demikian. Jangan lupa teman-teman sambil mendengarkan juga dicatat biar nggak lupa dan biar mudah juga kalian mengingatnya. Jadi ingat ya, jenis-jenis kelompok sosial itu cuma ada dua, kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kelompok sosial. Ditunggu video-video selanjutnya untuk pembahasan materi-materi yang lain.